Bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Kalau kami dalam orang ada kegiatan apapun, mau di gereja, mau di mana saja, yang koordinir itu adalah pengurus. Dalam hal ini saya atau anak itu. Jadi termasuk kegiatan di gereja ini, meskipun ada Ibu Ilo, ada Maria, ada siapapun di sini, dalam rapat-rapat seperti ini, dari departemen sektor, itu biasanya kami diundang, kemudian kami yang mensosialisasikan agenda-agenda tersebut ke masyarakat. Nah ini ada baca, saya lihat ini tugasnya sudah dibagi. Saya mohon dijelaskan lagi. Kemarin memang sudah, tapi saya mau dijelaskan lagi terkait tugas kami yang baca pertama, kedua, dan baca Injil itu dari Lamlet. Itu apakah ditulis baca pertama bahasa Indonesia, baca kedua bahasa daerah, terus ada tanda panah bahasa Indonesia, demikian pun dibaca Injil. Nah, di pertemuan kami dengan pengurus dari Lembata kali lalu itu kami sudah sepakat bahwa yang dimaksud bahasa daerah, bahasa Indonesia, tanah panah bahasa Indonesia ini maksudnya 2 orang pembaca. Yang membaca pertama itu pakai bahasa daerah, terus kemudian yang membaca berikutnya pakai bahasa Indonesia. Pertama kali seperti itu. Nah, mau nanti dijelaskan apakah benar demikian. Hingga kami dari versi bahasa daerah terus dalam versi bandera, karena nanti itu perlu dipersiapkan, karena bahasa-bahasa dalam Alkitab ini perlu dibuatkan versi yang sudah benar, dan itu kami sudah sampaikan ke kami punya seperti ini supaya disiapkan dalam versi bandera. Nah, saya mohon pada rapat ini kita kembali bersepakat. Jadi kami sebenarnya mungkin sambung ya, disampaikan tadi dari mulut ya. Memang setelah waktu yang penting saya dengan sama Ignas, kebetulan nomor ini Pak Ketua, Pak Jokowi tidak ada, sekretaris juga waktu tidak diundang, sehingga kami Lembata yang hadir pada saat itu mewakili keputusan waktu itu kita sudah ambil. Lalu akhirnya kami berinisiatif untuk pada saat Adi itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembicaraan kami dengan 2 sektor ini ada, kami punya warga itu merasa satu hal yang ini tidak seperti biasanya, itu bahwa bacaan Injil kenapa harus dari umat yang semestinya harus dari pastor sekaligus khotbah. Melihat dari kandidat pertama baru, secara keseluruhan sekarang semakin meningkat. Kita betul-betul melibatkan banyak orang, terutama dari pengurus di sektor-sektor di mulai. Nantinya setelah dibagi tugas di rapat pertama dari lalu itu, satu, supaya kita semua menjadi bagian dalam kerangka daripada liturgi itu sendiri. Memang baca Injil, bacaan 1-2, lalu Injil itu yang pakai bahasa daerah ya. Kira-kira kalau pada saat itu pastor kita yang pimpin bisa, saya pada waktu ya, beliau dari sana, dari Pulau Murah, ya mungkin bisa ya. Kalau ada pastor lain bisa, contohnya kalau pastor lain, kira-kira itu berkeberatan atau tidak? Nah, saya pikir kita harus mempersiapkan tentang bahasanya nanti. Itu yang kita pilih, misalnya di Lama Horor itu dianggap betul semua orang dari barat sampai timur itu satu. Bahasa yang kita pakai di bahasa, kalau seperti di Manggarai itu Injil yang di dalam bahasa Manggarai. Jadi kita bukan ambil bacaan itu lalu ditranslate dalam bahasa daerah, bukan. Jadi misalnya tadi Om bilang itu sudah ada dari sana, sudah dipakai oleh masyarakat kita di sana bahasanya. Jadi itu yang sekarang ya ada bahasa Alkitab.
Jadi bukan dari Injil baru kita translate dalam bahasa. Dan itu nanti yang mungkin sedikit agak rancu ya. Ya. Lalu saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya kami di Lamol itu tidak ada Injil dalam bahasa daerah. Oh, tidak ada. Hanya itu yang kami ada. Harus Saya pikir di Lebatan artinya Om ya, mohon maaf ya, ini tidak menolak. Karena ini kan wajah kita semua kan, ya wajah kita semua. Akhirnya supaya dasar hukumnya itu ada, bahwa kami memang di Purba itu ada, seperti Manggarai atau identitas jadi bahasa daerahnya ini buat Jawa, tapi itu dalam bentuk Alkitab. Gitu. Jangan kita mencari dari bahasa Indonesia baru kita translate dengan bahasa kita. Itu yang sedikit agak rancu nanti ya. Nah, itu yang saya harus utarakan dari sekarang itu. Jadi mari kita bahas bersama tentang itu supaya nanti kita kembali ke sektor kita masing-masing. Hati-hati untuk menyampaikan ini kepada keluarga kita. Jangan punya kesan itu mereka yang aktivis di gereja itu menolak. Jangan. Sampaikan itu dengan baik, tetapi ingat prinsipnya seperti itu tadi, bahwa bacaan yang kita pakai itu memang betul-betul di daerah kita sudah terpakai di dalam bahasa kita sendiri, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita harus jaga bersama supaya kadang-kadang merasa ini tidak boleh karena tidak disetujui. Jangan, tidak ada merasa tidak disetujui. Jadi kita menjunjung tinggi karena sudah dibagi tugas, ini betul-betul adalah hasil pikiran kita semua. Jadi tidak ada yang satu dengan yang lain untuk saling menuduh yang lainnya disalahkan. Saya pikir begitu Pak. Untuk kita sudah paham di Imam itu ada, kalau kita punya istilah berkurang. Itu Alkitab yang sudah disesuaikan dengan dari KWIS, dari rumus AB, dari rumus yang ada di Katolik punya. Ya contohnya kemarin Amung itu yang benar kita yang sudah pakai bahasa, sehingga ayat yang kita baca, contohnya pas hari itu sesuai dengan itu. Ya, sehingga makanya tadi kemarin juga pas waktu jelaskan jangan sampai kamu itu mereka mau translate dari bahasa Alkitab ke bahasa daerah, tidak terlalu, karena nanti artinya sudah beda. Nah makanya kita harus cari Alkitab, saya kan mungkin ada, mungkin karena kita yang mudah-mudahan yang begitu. Saya kaget dari Imam itu kok ada. Gitu. Justru pastor-pastor Belanda, Jerman itu mereka baca paling fasih sekali. Ya, karena mereka yang buat sebenarnya. Kan itu kan sudah melalui proses penerjemah khusus tim, dan itu ada biasanya tercapai itu namanya nihil obstat, artinya tidak ada ajaran sesat di dalamnya. Nah, kenapa gereja selalu melarang menjaga itu tidak boleh diterjemahkan sembarang? Karena faktor itu nihil obstatnya itu tidak boleh ada ajaran sesat di dalam. Nah itu yang dikhawatirkan. Sehingga rencana kalau kita punya ada, makanya nggak ada bacaan satu, ada bahasa daerah, habis itu satu pakai bahasa itu, satu bahasa Indonesia. Habis itu di Injil macam kemarin juga yang pakai bahasa daerah dibacain, baru Injilnya pastornya baca. Itu. Bacaan satu dibaca. Itu. Macam kemarin Injil juga Amung itu kan dia bacakan, setelah bacakan pakai bahasa daerah itu dia Alkitabnya megang pakai bahasa. Nah, habis itu baru dilanjutkan bahasa Indonesia pastornya baca. Nah itu, sehingga mungkin kita akan diskusi lebih bagus lagi supaya memang kemarin juga ada masukan banyak juga. Jadi jangan maksudnya daerahnya jangan terlalu banyak ditampilkan, ada yang jangan ada ini kita bukan kita di timur sana, tapi ada suku lain. Jadi mungkin kita akan bahas lagi supaya apakah tapi kalau kita pertahankan, jadi kita punya suku kita mau tonjolkan ya kita dibuat sedemikian rupa supaya tampilannya itu jangan sampai ada pembicaraan di luar. Dan memang kemarin juga kami sempat bicara dengan Pak Ter mengenai melakukan kodarium itu. Ya, kami bilang kalau melakukan kodarium kan sudah diatur dari itu. Tapi kalau kemarin minta ke pastor, contohnya mungkin lagu dulu habis itu sama lagi lagu timurnya atau bagaimana, tapi dalam nuansa yang sudah diatur di Eropa, pastor itu tidak ada masalah. Jadi makanya kalau bisa ya kita pastor ya, kalau kita kemarin rencana pastor kita punya tim nanti punya Okto di Lambert sama pastor Setam. Kalau kita kita tiga mungkin yang bagus supaya itu nanti penjelasan tentang dari itu sehingga yang mungkin
kita bicarakan itu apa yang untuk liturginya itu memang kita jangan harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan ya penafsiran yang ya mungkin contohnya kita ini kebanyakan sudah dirantau karena bahasa ini kurang baik, tapi kalau kita kedengarkan nanti kan kesalahan kita lagi kamu ini karena orang tua itu mereka jauh tinggi dari bahasa kita kata bahasa mata Arab kalau kita salah itu juga kita dimarahin, apalagi bahasa kita mungkin ya pengertian ini itu sehingga kita akan sampai sehingga mungkin coba cek pasti ada di sana, coba cek ke di sana ke Pembata atau ke pasti ada itu Lamaholo khususnya masih tidak ada semua. Kalau itu yang kita bahasa dalam Alkitab itu khususnya kesukaan dalam kita tidak ada. Saya sudah tanya semua baik di tempat mau di mana kita selama ini tidak ada itu. Sehingga kesimpulan mengambil seperti itu pasti tidak bisa karena tidak ada di sana itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kalau artinya dengan berbagai macam pertimbangan tadi juga mengingat bahwa kita penggemar ini berbagai macam suku yang kadang-kadang kita juga tidak paham bahasa yang satu dan yang lain, apalagi daerah kedua atau Papua. Kalau sudah seperti itu nanti kalau memang tidak bisa selesai mungkin kita bisa pakai ini dari suku yang satu. Ya, tidak dibolehkan lagi kita sama yang lain seperti itu kalau pada akhirnya tidak bisa. Kalau kita mungkin dari Manggarai atau dari ini yang punya mungkin begini Bapak ya. Iya. Kalau apa namanya sesuai dengan schedule yang sudah dibuat ini untuk sekian sektor yang menjadi satu apa namanya hambatan itu dari kami kalau berbahasa ya seperti itu disampaikan tadi dengan sulit soal bahasa ini ya. Jadi kalau bisa apakah bisa ini dalam tanggungan bacaan ini kita bisa atur ini apa namanya kepada sektor yang jelas ada sehingga apa seperti Bapak tadi bilang bahwa kita melewati suatu perkembangan yang tidak seperti dulu itu istilahnya. Jadi berarti yang dulu tidak ada sekarang kita mau jadikan bisa. Nah, ini atas kekompakan kita ya, makanya kalau kita menggunakan satu bahasa walaupun bahasa Mungere atau lain tapi kita semua Papua punya bahasa. Jadi dalam arti bahwa pada saat kita melakukan latihan Papua sudah bawa tujuannya seperti itu. Jadi sudah jelas bahwa kami dari Lamaholo Lembata ini sudah karena dari secara tradisi kampung mungkin tidak ada, bukan mungkin lagi tapi memang tidak ada, sehingga tanggungan yang bacaan ini kita sepakati untuk peralihan itu orang lain. Lalu kami mendapat tugas yang lain, misalnya dua umat kan atau apa, dua umat kan dalam bahasa juga bisa dua umat ada yang kami terima sehingga kami bisa menyusun itu dalam bahasa menurut